Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita hari Senin, kita belajar kembali mengenai pelajaran Al-Quran. Kalau pada hari biasanya, hari Senin itu kita pakai untuk kita setoran hafalan bacaan, surah hafalan kalian. Pada kesempatan kali ini, Bapak sedikit ingin membahas ya mengenai hukum tajwid, yaitu hukum alif lam. Ya, sebagaimana kalian ketahui, mungkin ada yang sudah pernah belajar di kelas 3, kelas 4 lah. Bapak pada kesempatan kali ini ingin mengulang kembali hukum bacaan alif lam. Ya, sebagaimana kalian ketahui di monitor atau di video ini, ya, hukum alif lam, hukum bacaan alif lam itu ada dua, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya, hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Jadi hukum alif lam itu terbagi menjadi dua. Ya, hukum alif lam terbagi menjadi dua, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya, sedikit Bapak di sini ingin mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pelajari di kelas 3 atau di kelas 4. Gunanya apa? Untuk mengingatkan kembali kalian, karena pelajaran tajwid itu kalau tidak diulang kalian nanti bisa lupa. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengulang kembali materi tersebut sehingga kalian nantinya tidak lupa lagi. Sehingga kalian dalam membaca Al-Quran bisa membaca dengan benar. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut saja ya pada poin-poin selanjutnya. Mengenal bacaan alif lam. Ya. Alif lam, sebagaimana kalian ketahui tadi, alif lam itu terbagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Ya. Dalam huruf hijaiyah yang terdapat 28 huruf tersebut, ya, huruf hijaiyah itu ada 28, ya. 14 masuk di huruf qamariyah dan 14 lagi masuk di huruf syamsiyah. Ya. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya itu masuk di alif lam qamariyah. Sedangkan ta, tha, dal, dha, ra, zai, shin, sod, sin, sod, dod, to, do, lam dan nun, nah, itu masuknya di alif lam syamsiyah. Jadi sama-sama 14 antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, ya, berbagi sama-sama 14 huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28, tinggal dibagi dua saja. Masuk di alif lam 14, di alif lam qamariyah 14, dan di alif lam syamsiyah juga sama-sama 14 juga. Ya, huruf-huruf ini nanti bisa kalian baca lagi, bisa kalian pelajari lagi, ya. Kalau Bapak dulu waktu pernah belajar, ya, huruf alif lam qamariyah ini disimpulkan dalam sebuah bacaan. Ya. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Itu dia huruf bacaan dari alif lam qamariyah. Ya, kalau di alif lam syamsiyah, ya, tib thummathil rahman tafus dibdani'am da'su azanni dzul syarifan lil kiram. Nah, itu masuknya di alif lam syamsiyah. Tapi kalau kalian bingung untuk menghafalkannya seperti itu, ya seperti ini saja. Jadi kalian pecah alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya itu masuknya di alif lam qamariyah. Dan selebihnya yang 14 lagi yang ada di sini nih, ini bawah sini, itu masuknya di alif lam syamsiyah. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, ini kalian bisa kalian perhatikan di sini.
Pengertian bacaan alif lam. Bacaan alif lam yaitu ketentuan atau cara membaca alif lam mati atau alif lam sukun yang diikuti salah satu huruf hijaiyah. Nah, ini buat alif lam qamariyah nih. Ya, ketentuan membacanya. Alif lam ada dua, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya. Nah, bisa kalian lihat di sini alif lam mati sukun. Ya, ada yang bertanda baca sukun, ya. Huruf lamnya ada yang bertanda baca sukun dan ada huruf lamnya yang tidak bertanda baca. Ya, kalian perhatikan di sini. Bisa kalian perhatikan, ini Bapak agak sedikit dekatkan. Ya. Nomor 1, di sini ada kutipan ayat, ada keterangan bacaan, ada ketentuan membacanya. Nah, pada kata al-mu'minina, ya, huruf lamnya di sini kalian bisa lihat huruf lamnya mati, ya, bertanda baca apa? Bertanda baca sukun. Ya, huruf lam mati bertanda baca sukun. Setelahnya terdapat huruf hidup yaitu huruf mim. Nah, mim ini adalah merupakan huruf dari qamariyah. Jadi al-mu'minina. Ya, al-mu'minina. Ya, ketentuan membacanya bagaimana? Lam mati dibaca jelas. Lamnya L, ada L-nya di situ. Ya. Huruf L-nya, huruf lamnya dibacanya jelas. Tapi ingat, ketika membaca huruf lam atau membaca huruf yang disukunkan, huruf khususnya di sini di huruf lam, itu jangan sampai kita memantulkannya. Kalau sampai kita memantulkan bacaan, ya itu nanti masuknya ke huruf qalqalah. Beda, lam ini tidak masuk kepada huruf qalqalah. Jadi bacanya jangan al-mu'minina, al-mu'minina, al-mu'minina. Ada suara le-nya di situ. Ya. Kalau sampai ada suara le-nya itu, ya, nah, itu berarti lamnya itu diqalqalahkan atau dimembalkan. Ya. Cara bacanya di sini harus dijelaskan. Lidahnya nempel ke langit-langit atas. Ya. Lidah kita tempelkan ke langit-langit atas, jangan kita turunin dulu. Al-mu. Nah, langsung setelah bertemu kita menyebutkan langsung ke huruf sesudahnya. Kalau di sini ada huruf mim, yaitu huruf mim. Mim itu adalah huruf bibir. Ya, al-mu'minina. Nah, jadi begitu ya. Jadi bacanya kita jelaskan. Harus jelas dia. Kalau ini masuknya di alif lam yang apa nih? Al-mu'minina ini. Nah, al-mu'minina ini nanti ya, nih masuknya di hukum bacaan alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah, karena alif lam qamariyah itu adalah hukum alif lam yang dibaca jelas, atau ada yang dikenal juga dengan bacaan izhar qamariyah. Ya. Selanjutnya, anakku semuanya, pada nomor 2 di sini kalian bisa lihat wassalihina. Wassalihina. Huruf lamnya kalian perhatikan antara yang atas dengan yang bawah. Di yang atas ini ada tanda baca sukun, ada buletan tuh kecil. Tapi di bawah di sini dia tidak ada tanda bacanya. Ya. Tapi apa? Setelah huruf lam terdapat huruf yang bertanda baca kayak huruf W nih. Kayak huruf W. Ya. Itu namanya tanda baca tasydid. Lam mati diikuti dengan huruf shad. Lam mati diikuti dengan huruf shad. Sebenarnya lamnya ini bukannya mati, memang dia nggak ada hurufnya, nggak ada tanda bacanya. Ya, lam mati dibaca tidak jelas. Ya, tidak jelas atau dianggap
di sini dalam membacanya itu, dalam ketentuan membacanya itu, lamnya ini dimasukkan ke dalam huruf shad, atau lam ini dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Kalau di sini huruf shad, maka lamnya itu dimasukkan ke dalam huruf shad. Jadi bagaimana bacanya? Bukannya wal salihina, bukannya dibaca wal salihina, tapi was salihina. Ya, was salihina. Nanti setelah ini kita akan mempelajari ciri-ciri atau tanda-tanda dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, dari sini ya sekali lagi kalian perhatikan ya, dari dua kata di sini. Yang pertama al-mu'minin dan was-salihin. Perbedaannya di sini jelas sekali. Kalau di atas dia ini lamnya bertanda baca sukun, di sini lamnya tidak bertanda baca sukun. Kalau di atas lamnya dibaca jelas, ada huruf L-nya, lamnya itu ada jelas. Tapi kalau di bawah di sini was-salihina, ya huruf lamnya tidak ada sama sekali. Ya, huruf lamnya itu melebur atau dimasukkan ke dalam huruf shad atau huruf sesudahnya. Ya, baik, anak semuanya. Kita lanjut lagi, ya. Nah, di sini, ya, alif lam qamariyah dia disebut juga dengan sebutan izhar qamariyah, ya. Dan alif lam syamsiyah dia disebut juga dengan idgham syamsiyah. Ya, coba perhatikan di sini ya. Kenapa dia disebut alif lam qamariyah disebut dengan izhar qamariyah? Karena ya, bacaan lam pada lafal tersebut dibaca jelas. Ya. Bacaan lamnya ini, bacaan lamnya ini dia dibacanya jelas. Sedangkan di alif lam syamsiyah, ya, alif lamnya mati atau tidak ada bertemu dengan huruf syamsiyah. Bacaan lam pada huruf tersebut dibaca tidak jelas. Dalam artian bacaannya dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Nah, ya, huruf lamnya itu bacanya dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf setelahnya. Jadi ya lamnya dianggap seperti tidak ada saja gitu. Ya. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan di sini. Nih, ya. Nah, coba kalian bisa perhatikan di sini. Nih. Ya. Bagaimana kita membedakan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah? Ya, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Perhatikan perbedaannya. Ya. Yang pertama dari cara membacanya. Ya, cara membacanya. Alif lam syamsiyah itu tidak jelas. Lamnya tidak jelas. Karena apa? Karena dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Sedangkan di alif lam qamariyah huruf lamnya jelas atau terang, ya, atau izhar atau jelas di sini, ya. Terus yang kedua, bagaimana cara membaca alif lam syamsiyah? Itu dimasukkan ke huruf berikutnya atau diidghamkan, ya, dimasukkan atau diidghamkan. Makanya alif lam syamsiyah dia dikenal juga dengan idgham syamsiyah. Sedangkan di alif lam qamariyah, bacaan huruf lamnya dia dijelaskan atau diizharkan. Ya, bisa kalian lihat nanti di bawah sini. Nih, di sini ada kata al-furqan, al-ghafur, al-kufra. Ya, dan di bawahnya ada kata ar-rahmani. Ya, ar-rahmani, al-furqan, ya, ingat jangan sampai bacanya al. Nah, kalau sampai bacanya al-furqan, nah itu salah bacaan itu. Atau al-ghafur, itu salah bacanya. Ya, al-kufra itu salah bacanya. Yang betul adalah gimana bacanya? Al-furqanu, al-ghafuru, al-kufra. Nah, itu ya. Nah, anakku semuanya, jangan sampai kita keliru dalam membacanya. Atau jangan sampai kita memantul-mantulkan bacaan di sini.
Karena dia itu, huruf lam itu bukan huruf qalqalah. Ya, ingat itu. Selanjutnya anak-anakku semuanya, ya, dari cara membacanya kita sudah bisa membedakan, kemudian harokatnya. Nah, ini yang paling jelas sekali. Ya, yang paling jelas sekali di alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kalau di alif lam syamsiah, ya, huruf lamnya tidak berharokat. Ya, atau bisa dianggap juga huruf lamnya itu tidak ada. Ya. Yang kedua, sesudahnya terdapat huruf yang bertanda baca tasydid. Setelah huruf lam terdapat huruf yang bertanda baca tasydid. Bisa kalian lihat di sini. Di kata Ar-Rahim atau kata Ar-Rahmani, ya. Ini Bapak jelas, Bapak gedein nih. Hurufnya Bapak besarkan. Sebentar. Size-nya bisa pakai 72. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Masih sebentar. Oke. Ya, sudah. Ar-Rahmani. Kata Ar-Rahmani. Ya. Setelah huruf lam terdapat huruf apa di sini? Huruf ro. Ya, ro-nya itu bertanda baca apa di sini? Itu yang kayak huruf W. Ya. Ro-nya ini bertanda baca tasydid. Ya. Lamnya sendiri dia tidak bertanda baca. Jadi lamnya ini hampir dibilang dia tidak ada sebenarnya. Ya, hampir dibilang tidak ada. Padahal di tulisannya ada, tapi ketika membacanya dia dianggap tidak ada. Karena apa? Karena dalam membacanya huruf lam ini dimasukkan ke dalam huruf ro. Huruf lam dimasukkan ke dalam huruf ro. Ya. Jadi bacanya bukannya Al-Rahmani, tapi dibacanya Ar-Rahmani. 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 Nah, itu seperti itu ya. Jadi perbedaannya jelas antara ya alif lam qamariyah ya dan alif lam syamsiah. Situ jelas sekali. Ya. Sedangkan kalau di tadi di alif lam qamariyah huruf lamnya jelas banget di sini. Kalau di alif lam syamsiah lamnya tidak bertanda baca, di alif lam qamariyah lamnya bertanda baca apa? Bertanda baca sukun. Ya. Lamnya bertanda baca sukun. Kalau di alif lam syamsiah lamnya tidak bertanda baca, tapi di alif lam qamariyah huruf lamnya bertanda baca sukun. Ya, itu dia semuanya. Ya, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara huruf alif lam qamariyah dan huruf-huruf alif lam syamsiah. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya ini menemukan bacaan al-qamariyah. Al-qamariyah dan al-syamsiyah, atau menemukan bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam surah Al-Fatihah. Ya. Sebentar. Ya. Kalian bisa lihat di sini, ini khusus di surah Al-Fatihah. Ya. Bapak bacakan, nanti kalian perhatikan betul-betul bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya,
Amin. Nah, anakku semuanya sekali lagi perhatikan ya, kalian perhatikan di sini di surah Al-Fatihah. Nanti tugas kalian setelah kalian menyimak ya, setelah kalian mendengarkan bacaan ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak minta nanti setiap individu dari kalian membaca surah Al-Fatihah ya dengan suara yang bagus, dengan suara yang indah ya, lebih dikhususkan lagi pada huruf-huruf atau bacaan-bacaan atau kata-kata yang mengandung alif lam. Baik itu alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah. Kalian perhatikan di situ ya. Mana yang masuk di alif lam syamsiah, mana yang masuk di alif lam qamariyah. Ya. Nah, perhatikan di surah Al-Fatihah ini. Ya, di surah Al-Fatihah ini ya Bapak sudah beri garis bawah di situ. Di situ ada 12. Ya. Ada 12 ya, 1 ini 2 3 4 ya, 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Dikata Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahmanirrahim ini sama. Jadi bisa dihitung juga 10 ya. Nah, nanti kalian ya tugasnya hanya membaca. Ya, kalian membaca saja surah Al-Fatihah yang benar. Ya. Sekaligus Bapak ingin mengetahui sejauh mana bacaan surah Al-Fatihah kalian. Ini nanti Bapak masukkan ke dalam nilai nilai tugas dari pelajaran Al-Qur'an. Ya. Nah, itu. Nanti jadi sekali lagi dari materi kita pada hari ini ya, kalian nanti membuat video ya mengenai bacaan surah Al-Fatihah ya. Boleh juga dengan rekam suara, tapi ingat ya, di situ kalian betul-betul harus bisa membedakan bacaan alif lam syamsiah dan bacaan alif lam qamariyah. Bapak bacakan sekali lagi ya. Bapak contohkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birahmatika